Salam sehat Bapak Ibu sahabat muda, namo buddhaya. Dalam setiap kebaktian pemuda, kita senantiasa berharap mereka jadi generasi penerus, generasi kelanjutan dari penyebaran agama Buddha. Oleh karenanya, berbagai macam cara, berbagai macam kita adakan. Supaya apa? Supaya para pemuda hadir, supaya para pemuda tertarik untuk ikut kebaktian. Nah, ini kita perlu juga studi banding ke wihara-wihara yang kebaktian pemudanya cukup ramai hadir para pemuda. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari survei di beberapa tempat. Tentunya kita bisa membuat kebaktian lebih menarik, lebih relevan, ya. Tentunya menggunakan khususnya para penceramah dengan bahasa yang mudah dipahami. Gunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang memang populer saat itu. Kemudian topik-topik yang diambil oleh para penceramah, tentunya topik yang berkaitan dengan ajaran Buddha dan dikaitkan dengan isu-isu yang dihadapi pemuda saat ini. Kita mungkin punya banyak kisah cerita pada zaman-zaman Sang Buddha. Silakan. Tetapi alangkah baiknya kita juga kaitkan dengan problem-problem yang dihadapi pemuda saat ini. Mungkin di tiap daerah berbeda. Di daerah satu masalahnya ini, di daerah yang lain masalahnya. Ini harus disesuaikan dengan problem yang mereka hadapi. Kemudian juga kita bersikap akrab kepada mereka. Hormat yang kita sampaikan, yang kita gunakan dalam penyampaian materi tentu bervariasi. Nggak hanya dengan metode ceramah, bisa dengan diskusi, bisa dengan games, bisa juga dengan pelajaran meditasi secara terpadu, atau mungkin dengan mengungkapkan karya seni mereka. Tentu selesai kebaktian di sebuah wihara bisa melakukan seni gamelan, seni gitar, seni tari, disesuaikan dengan tempat yang mengadakan seni-seni tersebut, karena tiap daerah bisa berbeda, bisa saja berbeda. Kemudian dalam hal kebaktian atau ceramah, khususnya kepada para pemuda, durasinya jangan terlalu panjang. Karena apa? Karena bisa membuat mereka jenuh. Bisalah antara 30 sampai 40 menit. Kemudian kita juga memanfaatkan teknologi. Tentu saja sekarang ini bisa dengan konten YouTube, ditayangkan film-film atau kasus-kasus, atau mungkin video-video yang bertepatan dengan topik yang kita sampaikan. Karena apa? Karena sekarang sudah banyak media yang tersedia untuk itu. Bapak Ibu sahabat muda, tentu saja di sini kita bisa melakukan live streaming. Artinya apa? Kita bisa menjangkau lebih luas para pemirsanya. Dengan demikian kita bisa merangkul, menyampaikan materi kepada lebih banyak pendengar. Kemudian
yang tidak boleh kita lupakan. Kita ciptakan suasana wihara yang lebih bersahabat. Apabila ada umat datang, kita sambut. Selamat datang kakak, adik, cici, koko. Ayo kita masuk ke dalam wihara ini. Oh iya, ada daftar data tamu yang bisa diisi. Kita ajak bersahabat. Agar apa? Agar mereka merasa dianggap sebagai tamu yang terhormat. Kita hargailah kehadiran mereka. Apalagi mereka belum kenal. Apalagi mereka baru datang. Hatinya merasa, oh terima kasih atas penyambutan ini. Itu buat suasana yang lebih bersahabat. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia. Kita siapkan juga ruang komunitas yang mungkin ruang tunggu sebelum kebaktian atau ruang untuk singgah selesai kebaktian. Mereka bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang sekolahnya, tentang kuliahnya, tentang kerjanya, atau tentang perkembangan agama Buddha. Siapa-siapa pandita, pengurus yang belum mereka kenal, akhirnya jadi kenal, lebih akrab. Akhirnya orang per orang di wihara itu saling mengenal. Jangankan orang per orang di pengurus ya, bisa jadi antara teman di sebelahnya nggak kenal. Karena apa? Mungkin karena malu untuk mengenalnya. Oleh karena itu, seorang pengurus punya kewajiban, punya tugas untuk memperkenalkan umat-umat yang baru dan mengakrabkan suasana agar wihara menjadi tempat yang nyaman buat mereka. Lalu, bila ada kegiatan sosial, ajak kreativitas ya. Ya, selain kebaktian formal, bisa saja pemuda ini punya bakat bernyanyi, punya bakat bermain alat musik, punya bakat pantomim, punya bakat ceramah. Kita salurkan hobi-hobi mereka. Atau ada pemuda yang memang senang ikut dalam bakti sosial, senang berdonor darah. Kita libatkan. Jadi semua akan merasa, oh wihara ini saya bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang tentu juga kita tak boleh lupakan, pemuda memiliki kelas meditasi. Kelas untuk melatih meditasi. Mungkin nggak semua orang suka meditasi, tetapi kita arahkan. Ayo, ini kelas meditasi. Kelas untuk melatih, kelas untuk berlatih, kelas untuk mengembangkan kemajuan batin. Perlahan-lahan. Mulai bertanya kepada guru meditasinya, kepada Romo Pandita, kepada para biksu atau biksuni. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, ajak mereka juga untuk menyaksikan film-film Buddhis, lagu-lagu Buddhis yang bisa jadi bahan diskusi. Ya. Bisa saja selain diskusi film, diskusi lagu, bedah buku, bedah buku. Ya. Panggil seorang narasumber yang memang berqualified, berkompeten. Oh, ini ada buku Buddha Dharma yang bagus, yang baru, atau mungkin yang lama. Kita kupas, tentu memanggil narasumber yang memang menguasai materi tersebut. Akhirnya jadilah ajang diskusi untuk belajar. Tentunya bisa saja kita mengadakan workshop pelatihan bagaimana cara menggunakan media ini, bagaimana cara mengembangkan medsos, bagaimana cara pengembangan bisnis. Silakan, kita bisa bantu para umat yang memang punya kemampuan. Bapak, Ibu, sahabat muda, tentu saja kegiatan seni dan budaya Buddhis, misalnya
latihan musik Buddhis, membuat karya seni yang bertemakan Dharma, atau mempelajari secara dan filosofis Buddhis yang menarik. Kemudian mengadakan Dhamma Camp, ya. Di sini bisa lebih mengarah pada mereka yang aktif berkemah, aktif belajar Dharma. Ayo kita ajak. Agar apa? Agar mereka terpacu untuk belajar dan belajar. Tentu saja kita pun mengajarkan mereka tentang bagaimana pentingnya menghargai hidup bertoleransi. Karena apa? Karena di umat Buddha pun bisa saja ada yang hadir dari berbagai macam warna, berbagai macam kelompok agama Buddha. Ya mungkin dalam bahasa yang sehari-hari kita menyebutnya mazhab, ya. Tetapi biar bagaimanapun mereka mau mempelajari agama Buddha. Ayo kita gali. Kemudian tentu saja kita siapkan fasilitas yang mendukung acara kebaktian, acara diskusi, atau mungkin acara workshop. Yang pasti umat pun perlu teladan atau mungkin ya seorang mentor yang bisa jadi panutan. Oh, ini dia yang mampu mengajarkan saya meditasi, mampu membimbing saya memberikan dharma desana, mampu memberikan saya membacakan parita atau sutra atau mantra atau keng. Itulah bisa. Bapak Ibu sahabat Buddha, ajak, libatkan mereka, para pemuda. Bila ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan panitia, bisa saja sebagai panitia dekorasi, panitia perlengkapan, panitia konsumsi, atau apapun. Karena apa? Tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. Bapak Ibu sahabat muda, tentu di sini para pengurus senior, para umat senior pun memberikan contoh sikap-sikap teladan yang baik kepada mereka. Selanjutnya, para umat Buddha yang hadir pasti ingin mendapatkan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi. Oleh karena itu, materi ceramah, bahan-bahan ceramah yang disampaikan, atau mungkin romo, anggota sangga, pengurus wira bisa membantu umat dalam menyelesaikan masalah. Bisa saja masalah pelajaran agama Buddha, atau masalah ekonomi, atau mungkin masalah keluarga yang mereka hadapi. Jadi, wihara adalah tempat untuk mereka mencari sebuah pemecahan masalah, solusi, sehingga mereka berharap dengan kehadirannya di wihara, masalahnya bisa teratasi. Bisa saja pemuda menghadapi, wow, saya sudah usia 30 atau 40 belum mendapat jodoh. Semoga di wihara saya bisa mendapatkan jodoh yang tepat, orang yang seagama. Silakan. Jadi ini ada sebuah solusi yang dia bisa pecahkan. Melalui apa? Mungkin dengan kegiatan bersama, aktif di tour, atau mungkin aktif di organisasi Buddha. Nah, dia bisa berjumpa dengan orang yang cocok. Masalah ekonomi, bisa saja dia kesulitan mencari lapangan kerja. Di wihara bisa saja ada lowongan, misalnya menjadi petugas ini, petugas itu, yang bisa dia dapatkan sebuah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayo, sebagai pengurus, sebagai pandita, mungkin anggota sangga bisa bantu memecahkan hal tersebut. Bapak Ibu sahabat muda, yang tidak kalah penting adalah
pengembangan diri dan kebahagiaan. Dengan pemuda itu datang ke wihara, dengan mereka aktif kebaktian, aktif berorganisasi di wihara, mereka mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Semoga mereka akan mampu mencapai tingkat-tingkat tertentu, misalnya tingkat jana atau tingkat kesucian. Itulah artinya Pak, dengan mengikuti kebaktian mereka mengetahui jalan menuju pelepasan. Baik Bapak Ibu sahabat muda, tentunya dengan mengikuti kebaktian, dengan mengikuti organisasi Buddhis, akhirnya akan berkembang sifat-sifat universal dalam diri mereka. Apa itu? Metta, karuna, mudita, dan upeka. Semakin berkembangnya sifat ini, akan semakin damai dirinya dan mampu mengembangkan kebaikan demi kebahagiaan diri sendiri dan makhluk lain. Semoga uraian dharma yang singkat ini akan mampu membimbing kita menuju kebahagiaan yang lebih tinggi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.